Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi berpikir komputasional. Adapun capaian pembelajaran berdasarkan elemen berpikir komputasional, peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik standar pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam sistem komputer untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Pada abad ke-21 ini, manusia hidup di era digital yang sering disebut dengan industri 4.0. Dalam industri 4.0, banyak hal yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang untuk menghadapi era digital mau tidak mau harus disiapkan dari sekarang. Untuk mengantisipasinya, dunia pendidikan harus bisa mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan menciptakan nilai-nilai baru dengan berpikir kreatif, pengembangan inovasi produk dan pelayanan, jenis dan metode bekerja yang baru, serta cara berpikir baru. Berpikir komputasi sebagai sebuah cara memahami dan menyelesaikan masalah menggunakan teknik dan konsep ilmu komputer seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dipandang banyak ahli merupakan salah satu kemampuan yang banyak menopang dimensi pendidikan abad 21. Nah, Ananda semua, adakah yang tahu apa itu berpikir komputasional atau computational thinking? Berpikir komputasi sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Terdapat 4 fondasi dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, dan yang kedua ada pengenalan pola, dan yang ketiga ada abstraksi, keempat yaitu algoritma. Dekomposisi adalah proses pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi masalah yang kecil agar masalah tersebut mudah dipahami, diteliti, dan diselesaikan secara terpisah. Hal ini dapat membantu dalam pemecahan masalah yang tergolong rumit dan mendesain suatu sistem pemecahan masalah itu sendiri. Contohnya adalah ketika kita belajar struktur tubuh manusia. Akan lebih mudah bagi kita dalam mempelajari satu persatu organ tubuh manusia daripada kita mempelajari secara keseluruhan dari anatomi tubuh manusia itu. Pengenalan pola merupakan kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, keteraturan data, serta suatu hal yang nantinya bisa kita gunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data. Contohnya, di sini terdapat deretan bilangan 2, 6, 10, 14, dan 18. Sekarang, berapa bilangan yang ke-6? Nah, benar. Kita menggunakan pola bilangan tambah 4 untuk menemukan bilangan ke-6 pada contoh soal tersebut. Abstraksi adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menyingkirkan hal-hal atau informasi yang tidak dibutuhkan dan hanya fokus kepada informasi yang benar-benar penting. Contohnya, di sini terdapat persegi A, B, C, D dan persegi panjang B, E, D, F. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari luas A, C, E, F? Ananda semua cukup menggunakan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjang bidang adalah 8 dan lebar adalah 3.
Maka luas ACEF 8 dikali dengan 3 adalah 24. Algoritma adalah suatu upaya penyelesaian masalah dengan menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis dan sistematis. Seperti cara kita memasak nasi goreng di rumah, mulai dari menyiapkan bahan, memasak, hingga nasi goreng bisa kita hidangkan dan nikmati. Nah, itu dia 4 fondasi berpikir komputasional yang perlu kita terapkan dalam memecahkan permasalahan yang kompleks. Selanjutnya, adakah cara kita untuk mengasah berpikir komputasional? Jawabannya tentu ada. Selain Ananda bisa menerapkan untuk memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari, Ananda juga bisa mengasah berpikir komputasional dengan mengerjakan soal-soal latihan. Baiklah Ananda semua, itulah pemaparan materi tentang berpikir komputasional. Selanjutnya, Ananda bisa mengerjakan soal-soal latihan yang sudah Ibu masukkan ke dalam Google Classroom. Selamat mengerjakan latihan, sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.